sepanjang minggu ini Tuhan, dan sepanjang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, semua berkat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, ke bait-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami Tuhan, pujian kami Tuhan, pengagungan kami, penyembahan kami Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan boleh bersuka Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Yes. Biarlah Engkau boleh disenangkan Tuhan oleh pujian penyembahan kami Tuhan, oleh pengagungan kami Tuhan. Yes, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Katakan saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik dan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saya percaya pada pagi ini, saat kita nyanyikan lagu ini, ku bawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan gak disenangkan dengan oleh korban persembahan, korban kolektor. Ada hal yang lebih penting lagi yang Tuhan mau lihat dari kita, persembahan kita, hati kita, pengagungan yang keluar dari hati kita, dari mulut kita, pujian yang kita naikkan dari mulut kita, itu yang menyenangkan Tuhan, lebih dari korban kolektor yang kita bawa. Kita mau belajar pagi ini untuk benar-benar bisa menyembah, menyenangkan hati Tuhan, karena banyak banget kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini yang kita alami. Saya percaya setiap pribadi memiliki perjumpaan pertolongan Tuhan dalam minggu ini. Memang banyak hal-hal yang menakutkan di luar sana, banyak hal-hal yang membuat kita jatuh, banyak cobaan, banyak masalah yang membuat kita jatuh. Tapi kalau kita boleh ada sampai pagi ini,
ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan, ya Kau baik Tuhan selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan, katakan sebab Tuhan baik. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. Sebab Tuhan baik, kata sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, katakan sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Kau baik. Ya Kau ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat sumber kekuatan yang kami terima dari Engkau Tuhan, buat pengharapan yang kami terima Tuhan kepada Engkau Tuhan. Pagi ini kami menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, kemana kami boleh lari dari kebaikan-Mu, dari kasih setia-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami boleh terus merindukan Kau Tuhan dalam hidup kami. Ya Kau baik, ya Kau baik, ya Kau baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik, yes. Sebab Tuhan baik, mari katakan saudara, ya. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami bersyukur, kami bersorak, kami memuji-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Kau yang beracara Tuhan tempat ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya, saya mau lihat sekali lagi tangan-tangan yang terangkat. Ya, yang merasakan Tuhan itu baik. Amin. Yes, katakan mari masuk gerbangnya. Sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Yang percaya katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur kami Tuhan, penuh sukacita. Sekali lagi, Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Yes. Kebaikan-Mu kekal bagi kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Saya mau lihat tepuk tangannya di atas. Yes. Yes. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Yes. Kebaikan-Mu bagi kami selama-lamanya Tuhan tak berkesudahan. Untuk itu kami bersyukur sebab Kau Allah penebus kami Tuhan. Yes. Katakan Dia Allah penebus kami.
tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin, dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, ku yakin, katakan ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, dia telah menang atas maut, dia menebusku, dia hiduplah, dia menebusku, dia hiduplah. Kami bersuka sebab Kau Allah penebus kami Tuhan. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Yes, dia angkat derita kita semua, men. Ku yakin, ku yakin, ku angkat panji. Oh, dia telah menang atas maut, dia menebusku, dia Kau penebus kami. Yes, dia, katakan dia penebusku, busku, dia hidupnya, dia penebusku, dia hidup. Ku angkat panji, ku angkat panji. Dia telah menang atas maut, ku angkat panji. Dia telah menang atas maut, dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hidup. Keras sekali lagi, dia penebusku, Kau hiduplah, Kau penebusku, dia hiduplah. Yes, berikan kemuliaan bagi Raja kita, penebus kita. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Saya mau undang semua kaum wanita yang merasakan cinta kemurahan Tuhan untuk maju ke depan. Katakan, dia penebusku, dia. Semua kaum wanita yang ada, saya undang untuk maju ke depan. Penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Iya, semua kaum wanita yang ada, iya, saya undang untuk maju ke depan untuk menaikkan pujian bagi Tuhan.
akan ada satu sobat yang setia yang tak pernah meninggalkan. Yes. Saya mau undang kaum prianya sekarang, tak terkecuali kaum prianya, untuk maju ke depan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Dia penolong kita. Yes, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang kuat, Kau Allah perkasa, Kau Allah yang menjaga kami Tuhan. Ketika badai cobaan menghadang kami Tuhan, tidak kami takut sebab Kau beserta kami. Kau satu sobat kami yang setia, Kau menara yang kuat, Kau bawa kami terbang lebih tinggi mengatasi masalah kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu tetap fokus Tuhan dan mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Saat kami hancur, di saat kami jatuh, saat mengandalkan kekuatan kami sendiri, di saat kami terluka, saat kami mengandalkan orang-orang sekeliling kami Tuhan. Tapi Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap detik, setiap waktu kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Walaupun di kanan kiri kami rebah Tuhan, tapi kami tetap berdiri, kami berjalan Tuhan. Dengan iman kami, dengan keyakinan kami. Sebab tangan-Mu Tuhan yang memegang kami Tuhan. Lingkupi kami lagi Tuhan, lingkup kami lebih lagi Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
lingkupiku, lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuat. Katakan sekali lagi, lingkupi kami Tuhan, lingkup, biar kami boleh aman Tuhan dalam hati-Mu Tuhan. Yes, biar kami boleh tenang Tuhan, pelukan-Mu Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau saat badai bergelora. Yes. Kau bawa kami terbang Tuhan mengatasi masalah kami. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, biar hati kami mau memuji Tuhan, biar hati kami mau menaikkan pujian Tuhan, menaikkan harapan kami terhadap Engkau Tuhan. Kau Raja atas semesta, badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, ku tenang sebab Kau Allahku. Yes. Saat kami berjalan Tuhan bersama-Mu Tuhan, saat kami melangkah bersama-Mu Tuhan, kami mau buang ketakutan kami buang kekhawatiran kami atas apapun itu, atas sakit penyakit, akan masa depan kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang pegang kendali seluruh hidup kami Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan, untuk bisa berjalan, untuk bisa bertahan Tuhan dalam situasi apapun Tuhan, dalam masalah-masalah apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Yes. Hati kami Tuhan, kami mau teguhkan hati kami lebih lagi Tuhan. Ini yang kami pegang Tuhan, ini yang kami percaya. Kau membawa kami terbang Tuhan, Kau menaungi kami Tuhan, sehingga kami tenang Tuhan.
Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tuhan yang mencoba merenggut kebahagiaan kami, sukacita dalam hidup kami Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan, ini yang kami percaya ya Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Jaga mata, hati, dan telinga kami Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, biarlah apa yang kami dengar Tuhan boleh tertanam baik Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan, jadi rema bagi hidup kami Tuhan. Tegur kami lebih lagi Tuhan, biar kami boleh selalu Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih buat kesetiaan saudara. Hari ini kita sudah masuk di bulan yang terakhir, bulan Desember, saudara. Saudara bersukacita hari ini? Saudara bersukacita hari ini? Puji Tuhan, saudara. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang suatu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tolong diperhatikan, dengan judul berharga. Sama-sama katakan berharga. Belum semua. Lebih keras lagi, 2, 3. Puji Tuhan. Nah, saudara, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, saudara. Nah, saudara tahu ini apa? Apa ini, saudara? Ini berapa jumlahnya? Saudara mau? Mau? Siapa yang lagi butuh duit? Ini harganya berapa, saudara? Saudara mau ya? Pasti nanti saya kasih. Pertanyaannya sekarang begini, apakah saudara masih mau ini ketika saya begini? Hah? Masih mau? Om Venja paling keras kayaknya nih. Mau Om Venja? Tapi udah begini loh. Hah? Bagaimana kalau saya lakukan ini? Hah? Masih mau? Masih mau? Masih mau, saudara? Masih? Masih mau ya? Diapain lagi ya? Masih mau, saudara? Masih mau? Hah? Masih ya? Saudara, pelajaran berharga apa yang saudara terima hari ini? Hah? Apakah ketika saya ucek-ucek nilainya turun? Apakah ketika saya injak-injak ini nilainya turun? Tidak. Bahkan ketika ini kejebur got, saudara, nilainya turun? Tidak, saudara. Kenapa? Karena ada harga. Saudara tahu kalau saudara berharga? Tadinya saudara kelihatan baik, sedap dilihat. Tetapi kadangkala dan seringkali hidup kita hancur. Pak, bukan cuma hancur Pak, saat ini sekarang saya sedang jatuh. Jatuh Pak. Lebih parahnya lagi saya sedang diinjak-injak orang Pak.
bisa saja membuat kita jatuh. Tapi engkau tetap berharga. Karena ngomongnya paling kenceng, kasih Om Venja aja deh. Siapa yang mengalami berharga di hadapan Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Semua manusia memiliki harga. Saudara berharga. Walaupun pakaian kita digoncangkan, hidup kita sepertinya hancur bahkan diinjak-injak. Tetap saja saudara berharga. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara berharga. Next. Saya masuk ke bagian yang berikut. Saya ingin buka pikiran saudara dengan berkata begini. Musuh setiap manusia, perhatikan ya. Musuh setiap manusia adalah ketidakpastian. Saudara enak gak dengan ketidakpastian? Enggak. Saudara pasti berpikir bahwa saya mau hidup yang pasti-pasti aja. Yang jelas. Saya mau ada kepastian. Dan ketidakpastian ada sesuatu yang kita gak suka. Contoh. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Yang pertama, ingin tahu perasaan orang terhadap kita, betul nggak? Kira-kira dia menilai saya seperti apa ya? Itu kan ingin tahu. Di dalam ingin tahu itu, karena saudara nggak memiliki kepastian. Yang kedua, Anda seringkali ingin tahu apakah kita ada dalam posisi aman. Hari ini saya aman nggak ya? Posisi saya ini aman nggak ya? Yang ketiga, ingin tahu ketika membeli barang, apakah barang ini awet apa tidak? Bukan begitu saudara? Makanya kita butuh apa? Garansi. Kalau ada apa-apa bisa dibenerin. Kalau apa-apa diganti. Karena apa? Kita tidak pernah tahu barang ini baik, aman atau tidak. Contoh yang lain, ingin tahu keadaan rumah dengan menaruh CCTV. Saudara tahu gereja ini ada CCTV, saudara? Ya, saudara macam-macam saya rekam. Kenapa? Karena rasa ingin tahu manusia itu sangat tinggi. Sebenarnya didasari adalah keingintahuan. Dan di dalamnya ingin memiliki rasa aman. Merasa aman jika kita tahu semua. Enak ya saudara ya? Kalau kita bisa tahu semua, rasanya nyaman. Enak. Lalu pertanyaannya datang sekarang. Apakah kita bisa tahu semua? Halo? Saudara, pagi hari ini saya mau ada respon. Katakan amin atau haleluya. Betul? Pertanyaannya, apakah kita bisa tahu semua yang kita ingin tahu? Next. Bagaimana kalau kita nggak tahu? Ini kan pertanyaan. Dari yang pengen tahu, dari yang pengen bisa tahu, sampai akhirnya kita sadar bahwa tidak semua kita bisa tahu. Contohnya apa? Yang pertama, bagaimana saya tahu penyakit ini bisa sembuh? Anda tahu? Pak, tapi saya udah ke dokter, dokter pun bukan jawaban. Oh, nggak ada amin ya saudara. Reinhard kemarin sakit, Keke juga sakit. Saudara pernah sakit? Pernahkah saudara berpikir bahwa penyakit ini saya tahu pasti sembuh? Atau sebaliknya? Karena manusia tidak tahu. Berikut, bagaimana jika kita tidak tahu bicara masa depan?
Saudara, 2021 kita sudah lewati ulang tahunnya Corona 2 tahun. Akan masuk tahun 2022, Corona ulang tahun yang ketiga. Karena Corona belum habis. Bahkan kita dengar di Afrika Selatan ada varian yang baru. Lebih cepat dia punya penyebarannya. Makanya sekarang penerbangan luar negeri sedang diblok. Masa depan membuat kita bingung. Mau bagaimana, sikap kita seperti apa? Andai saya tahu masa depan seperti apa, masalahnya sekarang masa depan tidak ada yang tahu. Yang ngerti katakan amin dong. Lalu solusinya bagaimana, Pak? Kalau saya tidak tahu, ada bagian yang saya nggak mengerti dalam hidup ini, percayakan kepada Tuhan yang Maha Tahu. Katakan amin, saudara. Percayakan kepada Dia yang apa? Pertanyaannya sekarang begini, dukun bisa tahu nggak? Hah? Dukun manusia nggak? Kenapa orang datang ke sana? Karena orang ingin tahu dan ingin tahu masa depanku seperti apa. Nah, kalau kita datang kepada manusia juga adalah orang yang paling bodoh. Makanya datang kepada Tuhan yang Maha Tahu. Maha Tahu. Di mana ayatnya, Pak? Coba lihat Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan apa? Meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Hatiku melekat karena dia mengenal. Waktu dia berseru, aku akan menjawab. Saudara, ayat ini adalah ayat dasar kita bahwa dia tahu jalan hidup ini. Dia tahu masa depan kita. Dia akan menyertai dan meluputkan. Hari ini kita Indonesia sedang berduka, saudara, karena terjadi erupsi gunung apa namanya? Iya, Semeru. Saudara-saudara kita sedang berduka. Kalau lihat di video ngeri, saudara, asap yang begitu tebal menghantam desa-desa, saudara. Dan mereka sedang berteriak, bantu kami, bantu kami, bantu kami. Puji Tuhan, saudara tidak ada dalam bencana itu. Kenapa? Tuhan yang meluputkan hidup kita. Pernahkah saudara terpintas dalam pikiran, kok yang lain kena saya enggak, kok yang lain sakit saya enggak, kok yang lain kebakaran saya enggak? Karena Tuhan meluputkan. Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita, saudara. Kita nggak pernah tahu, memang karena kita bukan Tuhan. Itulah manusia penuh dengan keterbatasan. Dan jangan jadi peran menjadikan dirimu Tuhan. Ganti peran seperti saudara tahu semuanya. Katakan amin. Next. Kekhawatiran, perhatikan. Khawatir itu selalu tertuju kepada hari esok. Besok bagaimana? Besok makan apa? Besok mau bayarnya gimana? Besok ada apa? Semua tentang sesuatu yang terjadi besok. Betul apa betul? Saya mau katakan, saudara, ya, khawatir itu boleh. Tapi terlalu khawatir seperti saudara nggak punya Tuhan. Hari ini kan mau lagi hujan apa enggak, saya lupa. Hujan kali di luar. Ketika saudara lagi jemur baju lalu hujan, aduh bagaimana? Itu boleh. Tapi kalau Anda berpikir gini, nanti hujan
habis hujan kena tiang listrik, habis tiang listrik nabrak ini, habis itu kebakaran, habis kebakaran hangus semua. Pikirannya udah terlalu jauh, khawatirnya terlalu jauh. Anda dengar yang saya mau ngomong, apa yang kita khawatirkan 90% itu tidak terjadi. Bahkan 5% sisanya bisa tidak, bisa iya. Jadi chance kesempatan terjadi apa yang kita pikirkan itu cuma 5-7%. Benar apa betul? Ketika saudara naik pesawat, naik di ketinggian ribuan kaki, apa yang ada di pikiran saudara? Aduh, jatuh nih, aduh jatuh nih, jatuh nih. 3 jam Anda pikir jatuh, tiba-tiba udah mendarat. Benar apa betul? Enggak terjadi. Haleluya, haleluya. Khawatir boleh, terlalu khawatir seperti tidak punya Tuhan. Coba buka ayatnya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan. Dan bukan cuma itu. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara ingin memiliki hari depan yang penuh harapan? Angkat tanganmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan khawatir masalah hari esok. Haleluya, panitia Natal. Ada sukacita panitia Natal? Ini detik-detik proklamasi, saudara. Waktunya udah singkat. Tapi belajar dari pengalaman kemarin. Ya, Natal kita nggak berhasil. Selalu berhasil, saudara. Walaupun ketika ada seperti orang-orang yang ingin menutup jalan kita. Ada banyak orang-orang yang nggak seia dan sepaham dengan panitia. Ingat, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia, saudara. Pekerjaan Tuhan itu berbicara mujizat. Dari tidak ada menjadi ada. Dari sedikit menjadi banyak. Betul? 5 roti. Yang makan berapa orang? Boleh nambah? Karena mereka makan sampai kenyang. Yesus berkata, kalian yang harus kasih makan. Murid-murid berkata, makan dari mana? Ini yang ikut 5.000 orang baru laki-laki. Belum wanita, belum anak-anak. Bagaimana mungkin mau menyiapkan pergi ke tempat makan. Lalu Pak, siapkan 5.000 bungkus. Orang mungkin yang jualan, Bapak gila ya. Mana ada persiapan sekarang untuk 5.000 orang. Tapi Tuhan berkata, kamu yang harus kasih makan. Dicari. Akhirnya dari 5.000 cuma ada seorang anak kecil yang punya modal 5 roti 2 ikan. Cukup? Enggak cukup. Cukup dari mana? Yang makan 5.000 modal 5 roti 2 ikan. Yang menjadikan cukup adalah ketika roti dan ikan itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Modal kita sedikit, bahkan kita nggak punya modal. Next. Tugas kita sebenarnya, perhatikan ya, hanya berpikir dan memilih sikap untuk menjalani hari ini. Saya ulangi lagi ya. Tugas kita sebenarnya memiliki sikap yang benar untuk menyikapi hari ini aja. Kenapa, saudara? Khawatir selalu membawa kita kepada jika saya begini bagaimana? Kalau saya begini bagaimana? Seandainya saya begini bagaimana? Kan selalu gitu ya. Pikiran kita berputar dan terus berputar. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan sikap kita untuk hari ini. Coba lihat Habakuk 3 ayat 17
dan 18. Habakuk 3 ayat 17, 18. Sekalipun pohon ara tidak pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Baca sisa ayat ini 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara dengar ya, keadaan sekarang adalah keadaan sekalipun. Sekalipun corona masih ada, sekalipun aku belum ditolong Tuhan, sekalipun aku masih sakit, sekalipun masalah masih ada, sekalipun rumah tanggaku masih kacau, sekalipun, tetapi aku akan tetap bersorak-sorai. Katakan amin. Dengan kata lain, masalah apapun yang kita hadapi tidak mengubah sukacita kita kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya tetap percaya. Tuh kayak begitu tuh. Masuk 2022 sekalipun. Haleluya. Ada haleluya saudara. Berikut. Matius 6 ayat 25, 27 dan ayat 34. Perhatikan ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah, saudara baca enggak? Janganlah akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan hidup itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Ayat 34 kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk, ngerti saudara? Halo? Nanti gimana besok? Nanti gimana minggu depan? Nanti besok. Apa besok udah ada? Belum. Yang kita jalani ya hari ini, hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, ya jalani hari ini. Besok punya kesusahannya, minggu depan punya kesusahannya. Hari ini, kesusahan hari ini cukup hari ini. Sebab dia hidup, nyanyi, ada. Lebih keras lagi, sebab dia apa? Kuta. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia pegang hidup. Berarti Yesus. Siapa yang percaya Yesus hidup? Cuma sedikit angkat tangan. Siapa yang percaya Yesus hidup? Beri tepuk tangan buat dia yang hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kalau bahasa Inggris terjemahannya, He hold the future. Dia pegang masa depan kita. Wow saudara. Kalau bosmu yang pegang masa depan, engkau bisa kecewa. Tapi kalau yang pegang Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Katakan amin, saudara. Next. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita apa? Dan bersukacita karenanya. Saya berulang kali berkata, yang membangunkan saudara bukan alarm. Ketika Anda tidur malam, bangun pagi, bukan alarm yang bangunkan saudara, tapi Tuhan yang bangunkan saudara. Ada berapa banyak orang malam tidur dan tidak bangun-bangun lagi. Karena kenapa?
Tuhan tidak mau dia ada hari ini. Tuhan katakan berhenti engkau, hidupmu selesai hari ini. Tapi ketika kita bisa bangun menghirup udara yang segar, mungkin masih encok di belakang, mungkin masih pening-pening kepalamu. Tetapi hidup karena Tuhan mau engkau jalani hari itu. Hari yang dijadikan Tuhan. Saudara pernah berpikir enggak? Kalau saudara sempat masuk di tahun 1999. Pernah enggak berpikir kalau tanggalan kita masuk tahun 2000? Saya ingat waktu itu saya ada di sekolah kitab. Semua prediksi berkata begini. Kalau nanti masuk tahun 2000, jumlah uang di bank juga akan jadi kosong. Komputer nggak bisa membaca. Ada tahun yang kosong. Orang mulai ketakutan, tarik uang, aset di mana-mana karena akan dikatakan semua akan kembali di reset 0. Betul? Tapi buktinya hari ini 21 tahun kita sudah lewati di tahun 2000. Kenapa? Hari yang dijadikan Tuhan. Walaupun ada masalah, tetap Tuhan yang jadikan hari ini. Saudara ingat ada ayat firman Tuhan berkata, pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Tidak melampaui kekuatanmu. Jadi hari ini ada masalah, biasa. Kenapa biasa? Alkitab berkata begini, jika engkau melewati hari itu, Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan berikan kemampuan, bahkan jalan keluar. Dia bukan sekedar tahu bahwa kita sedang susah, sedang sulit, tapi dia berikan way out, jalan keluar. Dan jalan keluar yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Saya masuk ke bagian berikutnya. Kalau hari ini, kalau hari depan kita tidak tahu, apa yang kita harus lakukan? Sama-sama katakan percaya. Belum semua. Katakan percaya. Lebih keras lagi, percaya. Percaya bukan dengan apa yang kita lihat. Tetapi percaya kepada satu pribadi. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih contoh, yang pertama, kita tidak perlu lihat darah Yesus, tapi kita percaya darahnya menyucikan dan menguduskan. Katakan amin, saudara. Itu percaya bukan dengan kasat mata kita. Kita nggak pernah ada di zaman Yesus, tapi kita percaya darahnya menyucikan. Katakan amin, saudara. Kita tidak perlu melihat malaikat, kita percaya kita ada dalam perlindungan malaikat. Betul? Haleluya. Malaikat akan diutus untuk menjaga kita. Kita tidak perlu melihat Roh Kudus, tapi kita percaya ada kuasa dalam kuasa Roh Kudus. Itu percaya yang luar biasa. Hidup ini bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita percaya. Next. Percaya yang kuat, perhatikan ya, dua hal yang Tuhan mau. Percaya yang kuat dan tetap akan membawa kita kepada mujizat. Saudara, apa yang membuat kita seringkali ragu, saudara? Nih, mata. Mana? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan lakukan mujizat. Mana buktinya? Waduh. Kalau anak Tuhan udah kayak begini, ini anak Tuhan yang gampang ombang-ambing. Betul? Lihat berita, waduh, mati kita nih, mati kita. Corona, mati kita. Nggak mati, saudara. Haleluya, haleluya. Matanya harus disucikan, makanya matanya lihat yang benar. Baca firman Tuhan. Saudara, 90% berita yang ada di televisi, di handphone, itu selalu berita negatif. Dan berita negatif itu paling laku. Saya ini
pendeta gaul kali ya. Kenapa? Hampir semua sosial media saya punya. Yang baru saya baru ngikutin TikTok, saudara. Seru juga sih saudara, seru. Kalau saudara mau tahu tentang kisah cinta saya dengan Ibu Gembala, kunjungilah TikTok saya. Nggak apa-apa saudara, saya buka itu. Anda bisa lihat. Pertama kenalan, jatuh cinta sampai seterusnya. Tapi saya nggak bicara itu, saya bicara tentang video-video yang viral sekarang. Itu yang saya lihat, ini menurut saya ya. Yang pertama itu tentang kelainan seksual. Itu kalau video tentang banci, itu paling banyak yang like, saudara. Benar. Saya bingung, saudara. Bahkan di support, itu ada yang dukung. Bagus. Padahal laki-laki, kamu cantik, bego, saudara. Itu viral deh. Anda lakukan yang aneh-aneh, itu pasti banyak like-nya, banyak follower, bukan bisa di-endorse lagi, saudara. Apa yang sedang terjadi sekarang bahwa adalah orang sudah dibutakan matanya. Bahkan mata nurani, mata hati itu sudah buta dengan zaman sekarang. Dan saya mau katakan kepada saudara, di dunia ini tidak ada yang baru. Kalau saudara lihat ada orang yang mengadut LGBT sesama jenis, itu zaman Sodom Gomora juga udah ada, saudara. Bayangin anaknya Lot, laki-laki itu mau diambil, saudara, mau dipakai. Itu di zaman Sodom dan Gomora, orang udah gak takut Tuhan. Halo? Kenapa di gereja ini firmannya keras, saudara? Karena memang kita hidup di zaman yang keras. Bersyukur kalau Tuhan masih bicara sama kita. Saya kasih tahu sama saudara, kalau Anda datang ke gereja lalu firman menegur kita, Anda harus bersyukur. Karena Tuhan masih cinta, saudara. Ketika Yohanes Pembaptis, jedahnya dari perjanjian lama ke perjanjian baru, itu ada 300-400 tahun Tuhan gak bicara, saudara. Dan itu termasuk masa di mana manusia itu kacau hidupnya. Karena Tuhan gak berfirman lagi. Sampai muncul seorang hamba Tuhan yang namanya Yohanes Pembaptis. Betul? Siapa Yohanes Pembaptis? Dia hamba Tuhan yang membuka jalan Yesus akan masuk dan mulai melayani. Tapi bahasanya apa? Hai engkau keturunan ular beludak. Bayangkan saudara. Yohanes berdiri, bertobatlah, bertobatlah. Hai engkau keturunan ular beludak. Pernah nggak Bapak Gembala saya berkata, hei jemaat ular. Sekali-sekali boleh kali ya. Supaya saya kayak Yohanes Pembaptis. Baru diomongin sedikit udah kecewa, udah marah, udah ngambek sama gembala. Ih, gembala mah keras banget. Saudara mau saya khotbah gini. Saudara, apa kabar hari ini? Mari kita berbuat dosa. Karena Tuhan Maha Pengampun. Ada begitu? Istri saya almarhum, dia pernah komplain sama saya. Dia pernah marah sama saya. Kamu bisa nggak bahasanya lebih lembut lagi? Bisa nggak khotbahnya nggak keras-keras? Saya bilang saya usahakan. Saya usahakan. Saudara nggak hitung 1 minggu, saudara. Dia pergi ke satu persekutuan doa. Lalu ada hamba Tuhan di sana. Dia punya karunia mendengar suara Tuhan. Dia yang bersaksi sendiri, saya nggak ikut waktu itu. Dia pulang dari acara itu, dia nangis-nangis peluk saya. Dede, aku minta maaf. Loh, kenapa? Aku udah bersaksi, kenapa? Saya bilang saya nggak ngerti. Saya baru ditegur Tuhan. Ditegur apa? Lewat seorang hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan ngomong gini, kasih tahu sama Ibu Sharon, jangan halangi suaminya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk apapun. Saya jaga itu, saudara. Saya jaga kepercayaan Tuhan yang Tuhan taruh dan saya harus sampaikan.
Memang gak enak. Dan saudara tahu firman itu juga datang buat saya. Bahkan saya duluan. Kalau saudara tahu itu. Saya bukan hanya penyampai firman, memberita Injil, tapi firman membentuk saya dulu. Saya gak mau menjadi hamba Tuhan yang munafik. Yang ngerti katakan amin. Hanya dengan kita tidak melihat, perhatikan ya, tidak berarti dia tidak bisa lakukan. Haleluya. Karena apa? Kita lihatnya pakai mata jasmani, bukan mata iman. Jasmani kita nggak lihat Tuhan bekerja mungkin. Tapi sebenarnya ketika kita pakai mata rohani kita, dia terus bekerja. Dia terus bekerja. Dia terus bekerja. Mata manusia merusak mata iman. Di mana ayatnya? Ini yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kenapa? Pikiran telah dibutakan. Anda nggak bisa lagi melihat engkau berharga. Engkau tidak bisa melihat ada cara Tuhan. Engkau lagi tidak melihat Tuhan sedang bekerja. Kenapa? Zaman ini membutakan mata kita. Tapi ketika kita pakai mata iman, kita percaya Tuhan selalu bekerja dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.